Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fiddin wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tahrijul furu' ala usul, yaitu menjelaskan mengenai fikih tentang usul fikihnya. Tahrijul furu' ala usul mengeluarkan fikih dari usul fikih. Mengenai redaksi jam'al jawab, yaitu wa idza amila al-amil fi qawli mujtahidin falaysa lahu arju'u anhu. Apabila manusia yang tergolong kelompok al-ami, kelompok manusia orang awam, lalu mengamalkan fatwa dari mujtahid, maka ia tidak boleh mencabut atau mencabut pendapat lalu pindah pada mujtahid lain. Wa idza amila al-ami bi qawli mujtahidin falaysa lahu arju'u anhu ila ghairihi fi misliha. Sebelum memulai pembahasan redaksi jam'al jawab, alangkah istimewanya, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'al jawab. Lillahi hamdu la yasalu samaka yuziru kisiyati man abda. Lalu
أقياتها مثل النجوم مسيرة دمرتها جمع الجوامع التي حوى أصول الفقه واتب الشاذ حوى أصول الفقه واتب الشاذ. Lalu يشعر هذا في مقدمة وكذا سبعات حوت محمد loncat mengenai narjabah wa idza amila al-ami bi qaulil mujtahid falaysa lahu arju narjabannya mana narjabannya yaitu narjaban idza biqauli muhtil amil laisa lahu ruju' ijma'an nukil. Idza biqauli muhtil amila laisa lahu arju ijma'an nukil. Idza biqauli muhtil amila idza amila loncat idza amila dalam nalikane wis ngamalaken sapa al-ami wong kang awam menungso kang awam mi'auli muhtin kelawan dawuhe muhti laisa mongko ora ana itulah takduwe al-ami apa arju utawa mencabut atau menghilangkan. Nukila dan nukil apa idza biqauli muhtil ami ijma'an kelawan ijma'. Nukila fi'il madhi ola naqola binaknya binak sahih atau binak salim. Narjaman qaidah syar'iyahnya waktu nau'in minhuma ismani salimun ghayra salimin duni. Idza amila biqauli muhtil amri dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan apabila manusia yang levelnya adalah awam lalu meminta fatwa
maka salah satu mujtahid maka manusia awam ini atau si syair tidak boleh mencabut pendapat mujtahid lalu pindah intikal pada mujtahid lain. Ini tidak boleh. Lalu dalam redaksi Jam'ul Jawab wa idza amila al-amri bi qawli mujtahidin fi hadisatin falaysa lahu arju'u anhu ila ghairihi fi misriha li'annahu qad yutasyama dhalikal qawla bil amali bihilafi ma idza lam ya'mal apabila ada orang awam meminta fatwa pada salah satu mujtahid semisal Imam Syafi'i, orang awamnya adalah syair. Seandainya syair meminta fatwa pada mujtahid atau Imam Syafi'i, lalu ia telah mengamalkan, maka ia tidak boleh pindah atau rujuk atau mencabut atau meninggalkan fatwa Imam Syafi'i lalu pindah menuju Imam Hanafi. Semacam ini tidak diperbolehkan sebab ia telah mengamalkan. Sebab ia telah mengamalkan, maka tidak boleh pindah kecuali dalam permasalahan lain. Semisal syair bertanya pada mujtahid atau Imam Syafi'i, lalu permasalahannya adalah permasalahan sholat. Maka setelah syair mengamalkan fatwa dari Imam Syafi'i atau bermadhab Imam Syafi'i, maka ia tidak boleh pindah intiqal pada mujtahid lain semisal madhab Hanafiyah. Ini dalam masalah bermadhab. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf, walaupun ada khilaf, pada esok hari ini yang kita bahas adalah Jam'ul Jawab.
walaupun ada hilaf semisal dalam al-bajuri atau syarah dan faktur tolib yang tujuh al-jub batal amal. Ini memang ada hilaf, cuma pada esok hari ini yang kita bahas adalah jamul jawaban, yang mana pembahasan ini lanjutan dari pembahasan kemarin bahwa manusia yang levelnya adalah manusia awam, maka tidak boleh untuk macam-macam melakukan ijtihad. Ini tidak boleh, tapi wajib untuk bermadhab sebagaimana kejelasan yang kemarin, yaitu yajibu iltisamul madhab muayyan, yajibu al-alami iltisamu madhabin muayyanin, lalu hujjah atau dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu fas'alu mongko padha takon sira kabeh ahla dzikri ing wong kang anduweni ilmu. In kuntum lamun ana sira kabeh itulah ta'lamuna, ora padha ngerti saka sira kabeh. Manusia yang masih dalam level awam maka wajib untuk bermadhab, untuk mengikuti satu metode atau madhab, baik itu madhab Imam Syafi'i atau Hanafi atau Hambali atau Maliki.
Lalu setelah masuk ke dalam mazhab orang awam yang statusnya makmum, maka Imam Ghazali mengatakan wa innamal haqqu, Imam Ghazali dalam Ihya, wa innamal haqqul awam ayyuminu wa yuslimu wa yastawilu bi ibadatihim wa ma'ayishihim wa yatruku al-ilma lil ulama'i. Dalam masalah agama ada istilah yang menjadi imam dan yang menjadi makmum. Lalu masyarakat yang masih awam, yang ilmunya belum sampai seperti ilmunya mujtahid mutlak, maka masyarakat awam ini kewajibannya adalah menjadi makmum, seperti naik mobil. Ulama-ulama yang ahli masail atau ulama-ulama kiai-kiai ini adalah imam atau naqlul qaul atau wakilnya imam. Para ulama dan para kiai dan para ahli masail, dia adalah imamnya. Lalu masyarakat kecil seperti saya, sampean, atau yang masih sekolah sanawiyah, ini posisinya adalah makmum. Sehingga Imam Syafi'i dalam Ihya Ulumuddin, tugas makmum adalah tidak boleh mengucapkan atau ijtihad yang tidak sama dengan imamnya atau tidak sama dengan para ulama. Tugasnya masyarakat awam yaitu ayyuminu, wajib istiqomah iman, wa yuslimu, istiqomah menjaga Islam, wa yastahilu bi ibadatihim, dan istiqomah mencari rezeki halal atau dalam bahasa makjul langit, atau usaha mencari rezeki halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini semua adalah
kewajiban masyarakat awam. Lalu wayatautulan kota ninggalakan sapa awam utawa masyarakat sapa wong awam al ilma ing masalah ilmu masalah hukum fikih lil ulama'i maring ulama atau maring wong kang ahli basuh masail. Imam Ghazali telah menata dengan baik ada imam, ada supir, ada makmum. Masyarakat kecil adalah makmum, lalu para ulama ahli basuh masail itu adalah imam. Sehingga mengenai masalah ilmu wa yatruku al ilma lil ulama. Mengenai keputusan hukum maka tugasnya ulama yang menjadi dewan juri. Lalu Imam Ghazali mengatakan jangan coba-coba masyarakat awam tampil menjadi dewan juri untuk menghukumi sesuatu sebab masyarakat awam tidak memiliki persyaratan menjadi dewan juri. Lalu Imam Ghazali mengatakan fal ambi lau yasri wa yasritu ana khairan lahu min ayyatakallama fil ilmi. Masyarakat kecil, manusia yang awam, yang ilmunya masih minim, tidak boleh coba-coba tampil menjadi dewan juri lalu menghukumi sesuatu yang tidak sesuai hukum yang ditetapkan oleh ulama. Ini tidak boleh. Lalu Imam Ghazali mengatakan kelompok awam yang ilmunya masih minim lalu coba-coba tampil menjadi dewan juri lalu menghukumi sesuatu dengan hawa nafsu, maka manusia ini lebih jelek daripada manusia awam yang lain yang melakukan zina atau mencuri. Ini adalah rumus atau tatanan Imam Ghazali supaya perjalanan kehidupan ini berjalan sesuai aturan agama. Sehingga dalam masalah ini ada
status manusia itu statusnya apa? Statusnya manusia awam atau ahli ijtihad. Lalu dalam Jabul Jawami, idza amila al-ami bi qawli mujtahidin fi hadisatin falaysa lahu arju. Semisal ada orang awam telah bermadzhab Imam Syafi'i mengenai masalah sholat, maka ia tidak boleh untuk pindah atau intikal pada mazhab lain. Ini dalam Jabul Jawami terjadi khilaf. Al-asal laisa lahu arju, sebagaimana pendapat yang diwakili oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar dalam permasalahan khilaf ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan laisa lahu arju idza amila al-ami. Lalu dalam syarah Jabul Jawami, kelompok yang diwakili oleh Ibnu Hajar adalah kelompok yang dianggap sebagai pendapat al-asy'ariyah. Bahasa al-asy'ariyah ini isyaratun bahwa dalam hal ini terjadi khilaf. Lalu pendapat al-asy'ariyah adalah laisa lahu arju. Walaupun selain kelompok Ibnu Hajar ada pendapat lain, semisal dalam Al-Bajuri Syarah Fathul Qarib yajuzu al-intiqal ba'dal amal. Jabul Jawami mengetahui kalau dalam hal ini khilaf, cuma al-asy'ariyah laisa lahu arju. Lalu dalam tulisan At-Tamhid, ini kitab Tamhid, Tahridul Furu' alal Usul lil Imam Jalaluddin Abi Muhammad Abdurrahim bin Hasan al-Isnawi yang meninggal tahun 772, berarti beliau meninggal setelah meninggalnya Imam Tajuddin Asy'ari. Dalam kitab Tamhid halaman 431, Imam Isnawi mencoba tampil dengan membawa contoh atau tahridul furu' alal usul supaya mudah dipahami
beliau menampilkan beberapa ru'yah. Masalah oleh Ibnu Hajar. Oleh Ibnu Hajar idza qallada mujtahidan fi hukmin falaysa lahu ta'lil ghairihi fi ittifaqan wa yadhusu dzalika fi hukmin akhara ala muhtari. Idza alimna dzalika fa min furu'il masalah Imam Ibnu Hajar mengatakan idza qallada mujtahidan falaysa lahu taqlid ghairihi fihi ittifaqan wa yajuzu dzalika fi hukmin akhar ala muhtari. Imam Ibnu Hajar mengatakan apabila orang awam telah mengamalkan satu mazhab dalam kasus tertentu, semisal syair mengikuti mazhab Imam Syafi'i, lalu telah mengamalkan permasalahan sholat, maka ia tidak boleh pindah atau intikal pada mazhab lain dalam kasus yang sama. Dan andaikan kasusnya beda, semisal masalah haji, maka dalam hal ini diperbolehkan. Lalu Imam Isnawi mengatakan, idza alimka, jika kalian semua telah memahami usul fikih ini, faminhu masalah adamu jawasi taqlis syuhada radhiyallahu anhum ajma'ina. Hadza dzakarahu Ibnu Durhana fil Awsat qala li'anna madzahibahum ghayra mutawwanatin wala madgutatin. Muncul huriyah boleh tidak taklid pada qaulus syuhada atau madhab syuhada. Lalu dalam masalah ini kelompok Al-Asy'ariyah mengatakan la yajuzu, tidak boleh mengikuti atau bermadzhab Asy-Syafi'i, ini tidak boleh. Lalu kelompok pertama ini mengatakan sebab madzhab ghayra mutawwanatin, sebab mengenai pendapat syuhada ini ghayra mutawwanah dalam sisi pembuktian ini tidak terjamin. Lalu dalam hal ini wadzakara Ibnu Salah aidan mahasilu
annahu yata'ayyanu al-ana taqlidal a'immati al-arba'ati yuna ghairihim. Olah syoko ibnu sholah li'anna qad intasyarat wa ulima ta'yid mutlaqiyya wa tashwisu ambiha wa syurutu furu'iyya bihilafi madhabi ghairihim radiyallahu anhu. Lalu dalam hal ini Imam Ibnu Sholah tampil, beliau mengatakan sebaiknya pada zaman sekarang untuk bermadzhab pada salah satu imam empat. Imam Ibnu Sholah mengatakan yang baik pada zaman sekarang adalah bermadzhab, mengikuti madzhab dari salah satu madzhab empat, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki atau Syafi'i atau madzhab Ahmad. Ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Sholah. Lalu beliau menampilkan alasan li'anna qad intasyarat wa ulima taqyidu mutlaqiyya. Beliau mengatakan sebab madzhab salah satu di antara empat madzhab atau madzhab empat ini mengenai ilmunya, aturan ilmunya ini sudah mapan, sudah jelas, yaitu dalil am yang ditoyiti atau yang tasis ini jelas. Lalu dalam madzhab ini juga jelas dalil mutlak, lalu dalil toyitnya mana? Mana dalil am, dalil tasisnya mana? Jelas. Lalu dalil yang mutlak mana? Dalil yang muqayyad mana? Ini semua jelas dalam madzhab empat. Dalam pembukuan jelas sekali. Masalah am dalam Jamul Jawabat ada. Aturan am yang ditasis ada. Ini madzhab Syafi'i. Lalu aturan dalam mutlak yang ditoyiti ini juga ada dalam madzhab Syafi'iyah. Semuanya tertulis mudawwarah, sehingga ini adalah salah satu alasan Imam Ibnu Sholah mengatakan sebaiknya zaman sekarang mengikuti salah satu madzhab empat, madzhab Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Inilah salah satu contoh tahrijul furu' alal usul yang ditampilkan oleh Imam Isnawi melalui
tulisannya at-tamhid yaitu wa min syuru'ya adamu jawasi taqlis syuhadah wa da'a imamul haraman fil Qur'an nahwahu faqala ajma'a al-muhaqqiquna ala annal awal laisa lahu ayat ta'allaqu bimadhabi a'yanis syuhada radhiyallahu anhu dan alaihim ayat ta'u mazahib al-arba'ah Imam Haramain dalam tulisannya yaitu Al-Quran beliau mengatakan faqala ajma'a al-muhaqqiquna ulama telah sepakat supaya manusia yang masih awam untuk bermadzhab pada salah satu madzhab 4 yaitu madzhabnya Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ini penjelasan yang ditulis oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid fi Tahrijul Furu' ala Usul halaman 527 mas'alatun 4 masalah yang keempat sebab dalam masalah ini banyak masalah. Lalu masalah yang keempat dalam bab ijtihad ini banyak masalah. Lalu masalah yang keempat yaitu qala Ibnu Hajar idza qallada mustahidan fi hukmin falaysa lahu taqlid ghairihi fihi ittifaqan wa yajuzu dzalika fi hukmin akhara alal muhtar idza alimna dzalika fa min furu'il mas'alati ada mujawasi taqlid syuhada radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.